guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini gue bakal reaction DEBM. Di video kali ini gue mau lihat dia berulah apalagi, apakah dia masih belum move on dengan Raihan. Kita lihat aja. Ini dia videonya. Kita pakai earphone dulu. Earphone. Ya begitulah, earphone. Di penghujung hari, tiba-tiba aku merasakan lapar yang amat sangat. Dikarenakan terakhir kali makan 2 jam yang lalu. Tanpa berpikir jernih, Tuh, bayam diperes, cuci emangnya. Baju, cucian baju. kulangkahkan kaki menuju dapur minimalis dan akan aku rebus terlebih dahulu daun yamba bersama bule. Daun yamba. Bisa baca nggak sih daun bayam kenapa jadi daun yamba? Kenapa bayam jadi daun yamba? Lu bolak-balik. NaCl. Dikarenakan aku sedang lemah, letih, lesu, lunglai karena belum makan, maka akan aku porak-porandakan tahu ini menggunakan alat yang super canggih. Lalu goreng puyer tahu bubuknya di minyak kepanasan sampai berubah wujud menjadi kekuningan keemasan matang. Tak lengkap rasanya jika ada tahu. Kekuningan, keemasan, matang, udah kayak apa tuh ngambang di kali. Tapi tidak ada tempe, maka dari itu sebongkah tempe akan aku goreng hingga tingkat kematangannya medium rare. Goreng tempenya sambil dibanjur hingga matangnya merata dan tidak ada celah yang tersisa sedikit pun. Agar lebih estetik dan menarik akan aku ukur terlebih dahulu supaya sama. Ngapain lu ukur-ukur, Besti? Buat apa? Lu ukur buat apa? Dengan bagi rata, pangkas hingga menyerupai kubus dan tusuk menggunakan tusuk sate. Masukkan ayam yang sudah Tusuk sate gak tuh? Lu bisa bedain gak sih antara tusuk sate sama tusuk es krim? Bisa nggak bedain? Anak SD aja tahu nih antara tusuk sate sama tusuk apa? direbus sebelumnya ke dalam baskom lalu geprek sampai teksturnya jadi halus. Jika teksturnya diraba-raba sudah jadi sehalus ini, masukkan ke dalam chopper bersama 1 pieces telur. Ngapain? Langsung aja tadi masukin ke chopper, nggak perlu 2 kali kerja. Capek-capekin hidup lu aja. Buaya kotak dan puyer terigu. Agar tercipta cita rasa yang mewah, tambahkan serutan bawang putih, daun bawang teriris, juga tabur tuai, bumbu-bumbu kehidupan. Berhubung aku suka sekali ngemil keju, maka akan aku tambahkan keju terparut lalu haluskan. Jika diraba-raba dengan mata hati sudah jadi sehalus ini, Hati lu punya mata gak tuh? Mantep banget. masukkan ke dalam baskom. Terdapat buncis panjang yang aku Buncis. Sekolah di mana sih dia? Gak bisa membedakan antara ini, antara itu, antara ini dan itu. Namanya aja beda. temukan di dalam lemari es dan akan langsung aku pangkas hingga menjadi mini. Jagung bakar sisa. Baru tahu gue cara memisahkan jagung dengan apa ini tuh. Caranya begini nih. Gue baru tahu nih caranya begini nih. Kan biasanya di kupek begitu ya. Gunting itu pakai gunting, bayangin kapan kelarnya. Sisa semalamnya akan aku cubit menggunakan gunting, tapi berhubung memakan waktu yang Susah.
singkat, maka aku putuskan untuk mengkeratnya menggunakan pisau tumpul. Selanjutnya di wajan dengan kolam minyak terpanas akan aku goreng 85 bulir kacang tanah hingga matang kecoklatan. Lalu dengan penuh kelembutan, mari pangkas timun hijau ini dengan segenap jiwa dan raga. Setelah itu remukan 6 pieces telur buaya kota dan akan aku gabungkan putih. 1, 2, 3, 4, 5. Lu bisa ngitung kagak sih? Ini 5 bukan 6. Juga kuning telurnya menggunakan sendok emas. Kucurkan telur ke dalam wajan yang baru saja di-unboxing sambil dimasak merata. Jika sudah matang, lalu masukkan adonan ayam yang tadi sambil digulung tikar menyerupai segitiga dan acuhkan di dalam lemari es. Jika sudah ditunggu selama 365 hari, langsung keluarkan dan akan aku... Lame bener, lame. 365 hari berapa bulan tuh? Setahun kan? Kupangkas hingga menjadi beberapa pieces bagian. Lalu tinggal digoreng sampai berubah wujud menjadi matang kecoklatan. Di dalam panci dengan air bergemuruh, masukkan 197 pieces toge lalu rebus sampai nanti. Dihitung 360 berapa tuh tadi? Togenya dihitung sama dia. Ini apalagi nih kacang panjang dihitung lagi sama dia berapa potong. Itu pun dengan buncis panjang dan jagungnya akan aku rebus di dalam kolam air bergemuruh hingga... Sekalian tuh jagungnya dihitung berapa butir. Lunglai. Selanjutnya di piring cantik masukkan puyer NaCl. Mana ada piring ini? Coet buat ngulek. Udah gak berguna lagi tuh chopper gitu ciba lu kan? Kayak coet lagi. Bawang putih, cabai merah kambing, dan bongkahan gula merah. Tambahkan 85 bulir kacang tanah. Cabai merah kambing. Goreng, masukkan juga secuil buah kedondong dan kucurkan sepercik cairan hambar. Setelah teksturnya jadi sehalus ini, tak lupa kucurkan perasaan jeruk nipis. Sajikan kacang panjang, bayam, toge. Baru bener nih perkataannya dia nih, bukannya buncis panjang, tapi buncis panjang, jangan kacang panjang. Mau lu gimana? Maunya gimana? Jagung, tahu, dan tempenya di atas piring cantik jelita. Kucurkan saus kacang dan telur rebusnya. Elah, Tebang mau bikin gado-gado aja repot, bener. Repot. DEBM ditonton resah gak ditonton bikin penasaran. Kini tersedia di seluruh sosial media. Aku jadi baru tahu banget kalau durian itu adalah singkatan dari duda keren. Kebetulan di rumah aku punya biji duriannya, terus tinggal aku siram aja pakai adonan hijau yang super gede banget. Katanya dengan adonan yang sebesar ini kita bisa bikin kulit-kulit berlapis-lapis asal tinggal disiram aja pakai minyak panas. Bentuknya mirip banget sama gunung Ngapain dia nih? Mau bikin bakpia durian atau gimana nih? api. Terus pas aku belek ternyata di dalam ada biji duriannya guys. Buat bagian kulit luar yang sudah kering bakal aku Lu yang naro tadi biji durian. Biji duriannya tadi lu yang naro. Ngapa lu ngomong ada tiba-tiba? dan adonan hijau yang basahnya bakal aku pisahin. Kalian wajib tahu kalau kulit hijau kayak gini itu bisa dilapisin sama coklat batang yang udah aku siapin sebelumnya. Tinggal digulung-gulung aja dan sekarang tinggal aku lapisin lagi sama coklat yang hijau-hijau guys, biar dianya nggak kedinginan. Taburin pakai tepung roti terus tinggal aku goreng aja dan aku lagi di ini kali lu apa tuh iklim apa suhu yang sangat dingin itu apa namanya tuh aku mau goreng beberapa supaya aku bisa makan terlebih dahulu karena pas masak itu beneran lapar banget. Karena di sini aku masih ngerasa kelaparan, alhasil aku siapin aja beberapa butir beras. Ternyata pas dihitung beras ini sebanyak 100.543.000 butir beras. Rajin banget ya ngitung-ngitungin apapun dihitungin sama dia bahan-bahan tuh. Mantap.
betul. Yang bakal aku siram-siram aja pakai pewarna hijau. Udah gitu aku siapin 1 buah daun pisang yang aku gulung-gulung pakai alat yang super canggih. Beras-beras ini tinggal aku masukin aja ke dalamnya, terus tinggal aku lapisin lagi pakai daun pisang. Udah gitu aku masukin ke dalam 1 buah tempat yang super unyu. Siram pakai air putih yang super putih banget, seputih hati aku. Bukan air putih, itu air santan. Tinggal bisa nggak ngebedain antara air putih sama santan? Hah? Udah capek gue. Guys, terus tinggal aku tungguin aja sampai dia mateng. Berhubung punya durian keras banget, alhasil aku coba Bukan nangka nih, bukan nangka. Hah? Bukan nangka. Biasanya lu melenceng-lenceng nih antara buah-buahan. Gak bisa bedain nih, buah durian sama buah nangka. Hah? goreng aja supaya dianya jadi mateng dan super empuk. Ini aku goreng di atas minyak panas yang sebelumnya udah aku panasin banget. Aku mau tanya nih BBM. Mohon maaf BM ya. Fungsinya buat apa begini? Lu goreng-goreng sampai golden brown pun sama aja bentukannya, begitu juga durian mah. Ngapain lu masak pakai minyak panas? Hah? Kegunaannya apa? Tinggal aku bolak-balik aja dan aku siram-siram pakai minyaknya. Kalau udah, durian ini tinggal aku angkat aja dan aku tiriskan. Setelah dingin, tinggal aku belek ya guys. Dan ternyata duriannya beneran mateng. Kita ambil daging duda keren. Setelah itu tinggal kita pisahkan aja dari bijinya. Dan aku bakal olah dengan susu yang super banyak banget guys. Gak lupa juga biar makin kental, sekarang tinggal aku campurin pakai tepung maizena. Dan aku campurin lagi ke dalam susunya. Karena hati aku lagi berbuih-buih kecintaan, sekarang aku masukin cetakan cinta kayak gini. Dan aku taburin gula sebanyak. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Tak punya logika kamu ya, hah? Ngapain? 7.434 butir gula pasir dan aku siram lagi pakai air susu. Setelah semua susunya masuk, sekarang tinggal cetakannya aku ambil aja dan aku aduk-aduk gula pasir sampai larut. Sebelum ini Sangat berguna sekali itu cetakan love. Ya, sangat berguna banget BBM. Untuk apa coba? Untuk mencetak itu gula supaya tidak tercampur dengan susu. Begitu ya teman-teman ya. Kita lihat baik. aku coba haluskan daging durian dan aku bakal masukin ke dalam kuah susu. Terus tinggal aku aduk-aduk aja dan aku masak sampai dia mengental dan tercampur rata. Buat hasil yang maksimal, di sini kalian bisa saring lagi kuahnya supaya dia itu jadi lembut banget. Perjalanan belum usai ya guys. Sekarang di sini aku bakal siapin dulu beras yang sebelumnya udah aku olah. Aku bakal akel-akel nasinya. Terus tinggal aku ambil aja dan aku siapin ke dalam mangkok. Aku tekan-tekan supaya membentuk seperti kotak. Tekan-tekan guys, harus ditekan-tekan gitu emang. Harus. Supaya apa? Supaya padat. Iya. Kayak gini. Setelah membentuk rata, sekarang tinggal aku taplokin aja ke dalam piring. Dan aku bakal kasih juga siraman flak durian yang sebelumnya udah aku masak. Terakhir aku bakal kasih topping potongan coklat di atasnya. Dan kalian bisa sesuaikan dengan selera ya. Yuhu, cemilan ketan duda kerennya udah jadi guys. Tinggal kita makan aja dan rasanya beneran enak banget. DBM. Enak banget guys rasanya. Kata mamahnya Rehan, kalau setiap hari Jumat itu wajib banget buat bersih-bersih dan cukur-cukuran. Jadinya aku kepikir, Apa ini? Ini jembai apa-apa nih? Hah? sebagai calon istri yang soleha, aku mau bikinin resep Jumat Kliwon buat Raihan. Semalam nenek aku ke rumah dan bawain bahan yang satu ini. Terus aku cuci dan aku potong-potong pakai pisau stand neoblade dari stand cookware. Karena nggak mau halus, jadi aku coba aja tambahin 2 butir telurnya Rehan. Terus tinggal aku ulek-ulek. Berhubung diuleknya 2 butir telurnya Rehan. Hah? Gak salah denger gue. hancur.
sekarang aku masukin aja ke dalam blenderan supaya dianya menyatu. Kirain bakal hancur, tapi ternyata malah makin lebat. Di sini supaya bentuknya nggak terlalu serem, aku bakal campurin aja pakai tepung terigu, terus tinggal aku tambahin aja sedikit demi sedikit air. Kalau kayak gini rasanya lebih enak buat dilihat. Tinggal aku pipihkan aja di atas teflon dan aku bikin setipis mungkin. Sambil nunggu matang, di sini aku Jijik banget gak sih dilihatnya? Jijik banget gak sih? Oh my god. bakal siapin beberapa bocil tanaman yang super kecil-kecil, terus tinggal aku masukin aja ke tempat dan bakal aku cuci pakai angin Bandung. Ya guys, harus dicuci pakai angin Bandung karena kalau angin Bandung cucinya pakai angin Bandung itu sangat sterilisasi. Angin Bandung ini bisa dilihat sama orang-orang yang memiliki kelebihan indihe. Tanaman bocil ini tinggal aku Indihe bukan IndiHome lagi. Bukan IndiHome lagi. Buat kalian-kalian yang punya kemampuan Indihe pasti bisa melihat ini angin Bogor. Ya. Paham sini. cuci sampai bersih aja. Kalau udah tinggal aku saring aja dan aku tiriskan. Di sini aku punya 1 butir telur papanya Rehan, tinggal aku potong aja dan Telur papanya Rehan. Tadi telurnya Rehan dari masak. Sekarang telur papanya Rehan nih. Nanti telur kakeknya Rehan nggak? Ada nggak telur kakeknya Rehan? Ada nggak nih? Setelah 2 terus aku gesek-gesek kayak gini guys. Ternyata dia berubah jadi labu ciem yang super banyak banget. Terus supaya getahnya nggak keluar, aku bakal tambahin aja sedikit garam. Buat pisau stand Neo Blade stand cookware itu terdapat 6-in-1 knife set. Aku juga bakal potong-potong 1 buah melon yang bakal aku bentuk jadi 1 buah pohon. Mana ada melon ini bentukannya begini? Ini semangka. Semangat kakak. Ini kalian bisa lihat, ini bener-bener bentuknya mirip banget sama pohon Natal. Kalau mau dikreasikan lagi, kalian bisa celupin aja ke dalam coklat cair. Biar warnanya tambah cantik, aku bakal juga haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah. Terus aku masukin aja ke dalam 1 buah wajan. Tambahkan telur papahnya Raihan yang tinggal satu-satunya lagi. Terus aku orak-arik dan aku tambahin sayuran lainnya. Diaduk sampai merata aja, jangan lupa kasih penyedap rasa secukupnya. Kalau udah, ini tinggal kita dinginin ya. Terus setelah ini aku bakal siapin juga kulit-kulit rambut yang udah aku bikin sebelumnya. Aku pisahin satu persatu. Tuang bahan masakan di atasnya, tinggal kita lipat-lipat aja guys sampai dianya ketutup banget. Aku jadinya yakin banget kalau adik ipar kakaknya Rehan, mamahnya Rehan, dan calon ipar dari kakaknya nenek aku yang paling bungsu, dia suka banget sama makanan yang satu ini. Buat kalian yang mikir kalau ini adalah rambut, itu salah banget ya guys. Ini adalah sayur rambut. Kalian juga bisa beli di beberapa toko online. Oke, setelah semuanya selesai, sekarang tinggal aku simpan-simpan aja. Nggak suka. Bantu-bantukannya aja nggak suka. Ternyata begitu. Di atas piring kayak gini dan waktunya tinggal aku plating. Yuk. Nggak estetik banget. Weekend ini aku ditugaskan untuk memasak oleh ibu mertuaku. Dan ibu mertuaku pergi entah kemana. Katanya sih ini time. Wajar juga sih kalau Ikan. lagi weekend gini ingin me time. Tapi kira-kira sama siapa ya? Ah, sudahlah, mungkin ibu mertuaku sedang pergi bersama teman-teman pengajiannya. Rumah jadi sepi dan aku memasak seorang diri. Daripada berpikir yang tidak-tidak, mending aku masak yang iya-iya. Kebetulan banget udah tanggung bulan. Isi dompet udah ala kadarnya. Apalagi isi ATM. Jangan-jangan udah tinggal dana mengendapnya. Dipikir-pikir abis masak nanti lebih baik aku juga me time. Sebab aku juga butuh refreshing. Rencananya aku pengen main ke rumah temanku. Dan rumah temanku itu adalah tetangga Rehan. Kan aku jadi bisa nagih utangnya Rehan. Ngerti kagak lu? Fungsinya buat apa itu minyak dicop?
di apa tuh namanya tuh, di bor apa sih namanya, kue-kue itu diapain tuh, gak ngerti gua. Semoga aja nanti di sana aku bisa ketemu Rehan. Dan jujur saja, aku juga ingin menghilangkan rasa kepoku kepada Rehan. Rasa kepoku soal yang kemarin. Tadinya aku ingin bertanya pada anaknya mertuaku. Aku khawatir kalau nanti malah dikira yang tidak-tidak. Tapi akhirnya aku berpikir ulang. Apakah kira-kira anaknya mertuaku tahu kalau aku dulu adalah mantannya Rehan? Sebenarnya aku juga penasaran banget. Sebab jujur saja hal ini belum sempat aku ceritakan sebelum kami menikah. Lagian rasanya nggak penting banget deh. Aku harus memperkenalkan mantan-mantanku yang dahulu. Soalnya waktu itu aku udah terlanjur merasa bahagia dan lupa untuk menceritakan masa laluku dan mantan. Apakah seperti itu, Barbie? Iya kak, Barbie? Aku tidak percaya itu, Barbie. Mantanku. Tapi nggak enaknya kalau udah kejadian seperti ini. Tiba-tiba aja makhluknya nongol di rumah ibu mertuaku. Bikin aku salting dan kepikiran sampai sekarang. Mungkin saja aku yang terlalu parno. Apa kira-kira aku harus minta tolong sama si Mursidah ya? Rumah Mursidah dan Rehan berdempetan. Dan saat aku dulu pacaran dengan Rehan, Mursidah juga tahu banget. Bahkan Mursidah juga jadi saksi kalau Rehan banyak hutang pada aku. Sebenarnya nggak ribet juga ya kalau mau nagih hutang ke Rehan. Kan aku punya saksi yang kuat. Semua tergantung dengan Rehan. Kira-kira nanti aku ke rumah temanku sendirian atau dengan anaknya mertua ya? Sampai sini dia masih belum move on sama Rehan. Ya, pasti kalian. Rehan ini siapa sih? Akhir-akhir ini dia diceritain mulu sama si DEBM. Pacarnya si DEBM. Ini apa gimana nih? Hah? Tapi dari kemarin anaknya mertua oke-oke aja. Anaknya mertuaku sama sekali tidak menanyakan hal-hal tentang Rehan. Bahkan sepertinya dia nampak lebih pendiam dari biasanya. Dan kecurigaanku akan terjadinya suatu hal antara ibu mertua dan anaknya mertua ini sangat membuatku kepo. Kira-kira mengkepoin mertua sendiri itu dosa nggak sih? Dosa sekali, Barbie. Kamu sangat dosa. Sebab kamu tidak perlu apa namanya ya, kamu itu sangat berdosa karena kamu mengepoi apa namanya itu, kamu seujon dengan mertuamu, Barbie. Janganlah seperti itu, janganlah Barbie. Masalahnya akhir-akhir ini ibu mertuaku tampak lebih cantik dari biasanya. Bahkan beberapa hari yang lalu ibu mertuaku pergi ke salon untuk perawatan. Jelas aja aku curiga sebab biasanya tuh nggak kayak gitu. Memang sih usia ibu mertuaku belum begitu tua-tua banget, tapi yang pastinya lebih tua dari aku. Dan kalau dipandang-pandang ibu... Kenapa jadi gibah kamu, Barbie? Terserah dia mau ngapain aja. Yang penting dia akan bahagia, Barbie. Ngerti tidak? Ngerti tidak, Barbie? Tidak, ngerti tidak, Barbie? Ngerti tidak? Hah? Tidak usah mencampuri hidup mertuamu, Barbie. Mertuaku ini termasuk wanita yang masih cantik di usianya yang sekarang ini. Ya pastilah anaknya aja ganteng. Buktinya aku udah kepincut. Sebaiknya aku menepis semua prasangka-prasangka buruk ini dan lebih fokus. Bagus. Ya, seharusnya memang seperti itu, Barbie. Kamu tidak perlu berburuk sangka kepada mertuamu. Untuk mengingat hutang-hutangnya Rehan. Kan lumayan banget di saat yang genting seperti ini ada pemasukan tambahan. Meski sebenarnya itu adalah uangku sendiri. Kadang-kadang aja nih menemukan uang sendiri yang terlupakan di dalam tas itu udah seneng banget. Ada gak sih yang pernah ngalamin kayak gitu? Pas duit lagi seret-seretnya, tahu-tahu nemu duit yang udah terlupakan. Rasa happynya sampai ubun-ubun meskipun itu uang kita sendiri. Ya intinya sih kita... Iya, Barbie. Aku juga pernah seperti itu. Bahkan aku sering menemukan uang di saku orang karena aku kerja di laundry. Itu sangat membahagiakan, ya Barbie. Harus banyak-banyak bersyukur sebab tidak jarang rezeki itu datang saat kita benar-benar membutuhkannya. Dan jangan sampai lupa untuk berdoa supaya Tuhan memberikan kita rezeki dari arah mana saja dan berlipat ganda. Sepertinya aku harus banyak mengurangin bergibah, tapi apa daya aku tidak kuasa. Rasanya nggak sanggup aja kalau masak tanpa gibah. Semoga saja nanti ibu mertuaku suka dengan menu masakan yang aku buat hari ini. Ya, Gibah terus, ya, gibah aja terus.
Meskipun menuku ini sangat sederhana karena memang disesuaikan dengan suasana hati dompet. DBM ditonton resah, tak ditonton bikin penasaran, kini tersedia. Aku yang gak pernah kehabisan cara buat naklukin hatinya Rehan setelah 36 kali datang ke rumahnya ditolak mentah-mentah guys. Tapi tenang, karena aku orangnya pantang menyerah, aku akan terus berusaha biar hati Rehan bisa nerima aku. Salah satunya Bikin tusukan apa itu? Ngapain telurnya ditusuk pakai? dengan cara ini guys. Nah, hari ini rencananya aku mau datang ke rumahnya dan aku bakalan bawain sesuatu yang pastinya Rehan bakalan suka banget. Berhubung Rehan suka banget sama nasi, Merepotkan diri sendiri, dia tuh seneng banget ya. sisa semalam, jadi aku mau langsung olah aja guys. Sebelum kita eksekusi nasi sisanya, biar lebih kuat menghadapi kehidupan, kita angkat beban dulu ya guys. Dan lanjut. Apa fungsinya tuh? Ngangkat beban dulu biar kuat menghadapi kenyataan ini, hah? Tinggal kita ulek aja nasi sisanya, kemudian cetak pakai cetakan beruang kayak gini, kemudian Cetakan beruang. Udah tahu itu cetakan bunga, bukan cetakan beruang. Ngerti sampai sini? Hah, DBM. hasil cetakannya kita ambil ya guys. Nah, nasinya tinggal kita celup-celupin aja ke dalam larutan yang udah kita bikin sebelumnya, kemudian angkat dan pindahkan ke baskom. Biar nggak ada perpisahan antar bahan, lanjut tinggal kita satuin aja ya guys, bikin semuanya reunian. Biar nasi Iya guys, habis seperti itu harus pokoknya harus dicetak. Itu fungsinya buat apa? Ternyata itu fungsinya buat merorolantahkan apa itu namanya, ngerti gua. nasinya ini lebih halus, lanjut aku mau blender aja sampai semua bahannya tercampur merata. Tapi tenang, nggak cuma itu. Di sini aku mau tambahin juga bahan-bahan yang lainnya. Ada puyuh terigu. Harus juga tuh disaring tepungnya pakai saringan tuh biar apa? Biar kayak gula halus gitu, ngerti nggak? Gula manis, dan juga biar lebih berwarna aku mau tambahin juga pewarna ungu kayak gini. Biar lebih satset, lanjut tinggal kita mixer aja sampai semua bahannya tercampur merata. Nah, setelah jadi adonan kayak gini, karena masih ada yang bergerinjil, aku mau lanjut saring ya guys. Nah, harus juga tuh disaring biar tidak ada yang apa? Menggerinjil gitu ya guys. Sampai adonannya halus kayak gini. Dan baru inget, udah 365 Baru inget hari jelly warna hijau ini dianggurin di kulkas guys. Biar jelly hijaunya ini segar lagi. nggak bakal basi guys kalau di kulkas walaupun 365 hari gitu ya. Lanjut tinggal kita bilas aja di cairan bening kayak gini. Kemudian angkat, lalu sayat-sayat biar bentuknya lebih estetik. Dan tumplakin deh di atas talenan kayak gini. Nah, karena jelinya ini ketebelan, jadi aku mau bikin lebih tipis dan dipotong-potong sekenanya. Kalau udah, tinggal kita siapin aja butiran warna-warni, kemudian tumplekin ke dalam cairan penyejuk jiwa yang udah ngebelek. Ngapain tadi? Ngapain? Gue kira lu mau goreng, mau dicetak pakai loyang itu. Ternyata lu mau rebus pakai panci yang berbeda. Lalu rebus sampai matang. Sambil nunggu, kita lanjut ke adonan yang udah dianggurin tadi. Nah, langsung dituang aja ke dalam pan anti lengket. Kita Bikin kue. bikin kulit kayak gini guys. Oke, Kue dorayaki. untuk sagu mutiaranya juga udah mateng. Lanjut tinggal kita tuang aja sagu mutiaranya di atas kulit yang udah dibikin tadi. Kemudian gulung-gulung sampai jadi dadar gulung kayak gini guys. Dan untuk jelly hijau yang udah kita potong-potong tadi, kita satuin di dalam satu wadah dengan bubur mutiara, susu evaporasi, dan juga susu kental manis. Lalu aduk sampai jadi minuman seger kayak gini guys. Udah deh, tanpa menunggu lama langsung kita sajikan aja yuk ke dalam gelas es
guys, kayak gini. Asli guys, kalian wajib coba. Selain bikinnya gampang, ini tuh nyegerin banget. Dan gak lupa untuk dadar gulung mutiaranya langsung kita belah aja. Dan siap untuk dikirim ke rumahnya Rehan. Semoga dia suka ya guys. Semoga suka ya. Oke guys, sampai sini aja video kali ini. Sangat membuat kolesterol gua naik gitu di video kali ini ya. Masih belum move on juga dia sama Rehan ternyata. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye bye.